销售趋势的，火攻可解决不了他们。这怎么一回事？Halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Dan tentunya di video kali ini bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Tales of Demon Asgard part ke-30 di season kelima. Dan di part ini kita akan diperlihatkan bagaimana para patriark akhirnya mengakui Nili. Di part ini juga kita akan diperlihatkan bagaimana nanti Yehan akan bertindak, dikarenakan ia melihat Nili yang sangat berjasa bagi kota Glory, dan pastinya akan merebut posisi Raja Kota. Dan sepertinya memang Yehan akan melakukan rencananya karena ia tak punya pilihan lain. Dan yang paling epic di part ini adalah ketika terjadi sesuatu kepada Nili, dan itu ketika ia mulai bertarung dengan para monster. Dan yang belum nonton part sebelumnya ataupun season sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi, oke? Melanjutkan part sebelumnya, Raja Kota pun menjadi terkejut dengan Nili yang tahu kemana rute pelarian para monster tersebut. Setelah hal itu, Raja Kota pun tahu bahwa ledakan ini sangat mengerikan. Ditambah lagi monster yang di tingkat emas hitam pun tak berdaya. Ia pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang Nili gunakan. Di sisi Chen Hong, ia pun menjadi khawatir jika Raja Kota bekerja sama dengan asosiasi alkimia untuk meledakkan tempat keluarga keramat. Sementara itu, Nili pun memberitahu ia menyuruh asosiasi menggabungkan lebih dari 20 biji obat, dan itu untuk membuat cairan tersebut. Dan kekuatan ledakannya hampir seperti pemusnahan massal. Kemudian Petria keluarga Huyan pun berkata cairan tersebut bisa meledakkan monster peringkat emas hitam. Dengan begini tak banyak korban berjatuhan. 数万只风雪妖兽，在没有贴身肉搏的就能减少数百人的牺牲了。 Kembali kepada Nili, ia pun menyuruh garis pertahanan ketiga melempar bambu, yaitu keribuan para monster. Terlihat para monster itu pun menjadi kacau, dan mereka pun saling menyerang satu sama lain. Nili pun memberitahu bahwa di ujung bambu tersebut terdapat racun yang sangat kuat, yang membuat para monster akan membunuh satu sama lain. Namun Nili pun berkata asosiasi hanya mampu membuatnya 500 bambu. Kemudian prajurit dan lainnya pun tak menyangka dengan cara ini ampuh membunuh para monster. Ditambah lagi mereka juga tak harus turun tangan. Lalu Petria keluarga Huyan pun memberitahu yang menemukan ide ini tentunya adalah pahlawan kota Glory. 没错，想出这些方法的人是我们。 Sementara itu Chen Hong pun menjadi marah dikarenakan para monster angin salju banyak yang terbunuh. Namun ia pun tahu bahwa masih ada 1 juta monster yang akan menyerang nanti. Setelah hal itu, Tuan Yeshio pun memberitahu bahwa ini semua adalah ide Nili. Mendengar hal tersebut, Petria keluarga lain pun menyebut Nili seorang jenius. Namun Nili berkata ia hanya sedikit pintar. 到城主府宴会的聂离吗？天才，天才不敢当，一点小聪明罢了。 Terlebih Patria keluarga Huyan juga memuji Nili yang sangat pintar. Dan mungkin patriark lain tak akan bisa melakukan hal seperti yang Nili lakukan. Mendengar hal itu, Raja Kota pun tahu bahwa Tunisia memberitahu hal ini agar para patriark mengingat jasa Nili untuk kota Glory. Dan para patriark juga akan menerima Nili. Di saat itu, Raja Kota pun memberitahu jika benar Nili bisa melindungi kota Glory, ia akan menikahi Jion dengan Nili. Lalu ketika Jion menjadi Raja Kota, Nili bisa membantunya. Namun Raja Kota juga berdoa semoga Yehan menerima keputusannya tersebut. 而继任城主，再由聂离辅佐他，希望韩儿能够看开一点吧。 Sementara itu, Yehan pun tak menyangka bahwa ide Nili tak ada habisnya, dikarenakan sampai membunuh 100.000 monster. Ditambah lagi dengan area 10.000 monster iblis.
Ia pun menjadi khawatir posisi Raja Kota pasti akan jatuh ke tangan Nili. Di saat itu Yehan pun mengingat ketika wanita rubah menawarkan kerjasama untuk merebut posisi Raja Kota. 如果再加上黑暗啊，才能帮你得到城主之位。 这是你们逼我的。 Di sisi Piao, ia pun berkata gelombang binatang ini sangat lemah. Lalu ia pun dijibar oleh Xiaoshu dikarenakan tadi Piao ketakutan ketika melihat gelombang binatang. Di sisi Duze, ia pun tahu bahwa gelombang binatang telah menembus 3 garis pertahanan. Dan ia pun bertanya-tanya berapa banyak ide lagi yang akan dilakukan. Kemudian terlihat para monster pun mulai memanjat benteng. Nili yang tahu akan hal itu, ia pun menyuruh para prajurit untuk menuangkan minyak merah. Lalu Ning Er pun langsung menyalakannya. Dan para monster pun langsung terbakar. Setelah hal itu, Nili pun memberitahu setelah garis pertahanan keempat, mereka harus bertarung dengan para monster. Hingga akhirnya satu monster pun berhasil memanjat benteng. Namun di situ Duan Jian berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Raja Kota pun tahu bahwa sekarang hanya tersisa beberapa monster tingkat emas. Dan sebagian besar dari mereka telah kalah karena ide Nili. Raja Kota pun percaya diri bahwa mereka akan menang kali ini. Kemudian Raja Kota pun bertanya kepada Nili berapa minyak merah yang tersisa. Nili pun memberitahu hanya bertahan beberapa jam lagi. Hingga akhirnya para Patriarch pun menyuruh bawahannya untuk mengambil minyak yang ada di rumah mereka. Dan itu untuk membakar para monster. Terlebih Tuan Yeshu juga yakin para penduduk kota Glory akan memberikan mereka minyak jika tahu mereka melawan monster angin salju dengan minyak merah. Sementara itu, Raja Kota pun tahu seluruh gelombang binatang buas didorong oleh monster tingkat emas. Dan serangan api tak akan bisa menyelesaikannya. Di sisi Nili dan lainnya, mereka pun mulai melawan para monster. Namun, tiba-tiba saja terjadi sesuatu kepada Nili. Dan terlihat jiwa-jiwa dari monster itu pun masuk ke dalam tubuh Nili. Dan tentunya bersambung di part 31 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita Donghua Tales of Demon Asgard part ke-30 season kelima. Dan untuk video selanjutnya masih membahas series yang lainnya, oke? Dikarenakan memang dari Lord Nili itu seminggu sekali. Dan untuk series dari Legend of Soul juga masih seminggu sekali ya. Untuk itu akan meneruskan kembali dari Spirit Swords of Right. Pastinya akan sampai ke season keempatnya ya. Dan ending dari Donghua ini sangat menggantung ya, apakah yang akan terjadi pada Nili. Dan kita akan bahas di video selanjutnya, oke? Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan notif berikutnya ya. Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.